Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin Salsabila dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama yaitu ada keragaman budaya. Uni Soviet merupakan pusat pemerintahan yang terletak di Moskow. Uni Soviet membawahi 15 negara bagian. Tentunya dengan banyaknya negara bagian ini, Uni Soviet memiliki luas wilayah yang sangat lebar, bahkan menjadi salah satu negara terluas di dunia. Selain luas wilayah, hal ini juga berpengaruh pada keragaman budaya, keragaman etnis, suku bangsa, adat istiadat, dan ciri khas dari masing-masing negara bagian. Setiap negara bagian memegang ciri khas dan sifat kedaerahannya masing-masing. Hal ini menyebabkan faktor utama runtuhnya Uni Soviet. Yang kedua ada totaliter. Sejak awal berdirinya, Uni Soviet merupakan negara totaliter proletariat. Pemerintahan dijalankan secara diktator sehingga rakyat hidup dalam suasana ketakutan. Hal ini menyebabkan timbulnya kaum oportunis atau penjilat untuk menyenangkan penguasa, yang menyebabkan terhambatnya kemajuan bangsa. Saya Nawal Syakira. Yang ketiga, miskin. Pada perekonomian di Uni Soviet, segala hal yang berurusan dengan proses ekonomi dilakukan dengan keterlibatan pemerintah. Jadi tidak ada kebebasan beraktivitas agar ekonomi dapat semakin maju. Karena terus-menerus menunggu pemerintah, mulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsinya, perekonomian di Uni Soviet berkembang sangat lambat, serta pengeluaran negara yang harus membiayai negara lain sebagai pendukungnya di dunia internasional juga cukup menguras kas negara. Akibatnya, kebutuhan dalam negeri tidak kunjung terpenuhi dan malah terjadi kemiskinan pada rakyat jelata. Yang keempat, kemajuan zaman. Kemajuan zaman selalu identik dengan globalisasi. Globalisasi selalu berkembang bersama kecanggihan teknologi. Generasi muda Uni Soviet mengetahui perkembangan dunia internasional melalui radio dan televisi. Dari media tersebut, timbullah keinginan untuk menjadi individu yang lebih bebas, merdeka, menyuarakan, dan mengkreasikan pikiran. Mereka memiliki ide untuk merebut kembali hak asasi manusia dari radio dan televisi yang memberitahu mereka tentang kemajuan serta kemapanan kehidupan negara luar tanpa totaliter dan dengan demokrasi penuh. Saya Safira Putri Aulia dari kelas 12 IPS 3 akan menyampaikan tentang latar belakang runtuhnya Uni Soviet, yaitu dengan adanya generasi baru. Generasi baru ini hadir akibat perkembangan zaman. Generasi baru ini yaitu adalah Mikhail Gorbachev yang mendapat menduduki Partai Komunis Uni Soviet. Mikhail Gorbachev digadang-gadang dapat membawa Uni Soviet bangkit dari keadaan yang sangat buruk ini. Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Dengan ide dan perencanaannya yang akan membawa rakyat keluar dari totalitarisme, sosialisme, dan komunisme, ternyata pria ini menjadi penguasa terakhir Uni Soviet. Selanjutnya itu bubarnya Pakta Warsawa. Bubarnya Pakta Warsawa ini diakibatkan oleh Uni Soviet sendiri. Sebagai negara adidaya di antara negara komunis Eropa lainnya, Uni Soviet memegang peranan penting dalam dunia komunis internasional. Kebijakan Gorbachev yang mulai membuka diri mengakibatkan pengaruh politik Amerika yang sangat kuat ini masuk, sehingga menyebabkan melemahnya bubar Pakta Warsawa sehingga bubar. Tujuan awal dibangunnya Pakta Warsawa ini yaitu untuk mempersiapkan diri menerima serangan dari NATO. Nah, Pakta Warsawa ini bubar secara tidak resmi pada tanggal 31 Maret 1991 dan diresmikan pembubarannya pada tanggal 1 Juli 1991. Nama saya Felicia Firyanti dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini menjelaskan tentang bagaimana runtuhnya Uni Soviet. Yang pertama, ada beban masalah. Uni Soviet ketika dikendalikan oleh Mikhail Gorbachev memiliki masalah yang sangat kompleks. Ia memiliki beban tanggungan dalam dan luar negeri yang harus segera diselesaikan. Beban masalah dalam negerinya itu adalah ekonomi yang terus memburuk, produktivitas yang sangat macet, birokrasi pemerintahan yang sangat ribet. Sementara itu, Uni Soviet
sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah antar negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, bahkan Amerika Latin. Yang kedua, ada perestroika. Perestroika adalah upaya Gorbachev untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya agar terjadinya restrukturi dalam negara. Namun, ternyata menjadi awal kehancuran total bagi Uni Soviet. Awalnya konsep ini dibuat untuk menentang pro dan kontra. Gorbachev menganggap orang-orang kontra adalah golongan lama yang pikirannya masih konservatif dan membutuhkan perubahan. Namun ternyata golongan lama merencanakan siasat agar Gorbachev turun dari kursinya dan mereka kembali kepada kaum komunis dari golongan konservatif. Terima kasih. Glasnost atau keterbukaan. Gorbachev adalah seorang pemimpin yang memahami keinginan rakyatnya. Ia pun memasukkan unsur keterbukaan atau glasnost pada konsep yang dijalankannya. Keterbukaan yang dimaksud hampir sama dengan reformasi Indonesia yang menandai berakhirnya Orde Baru. Glasnost di Uni Soviet membiarkan rakyat memiliki hak milik atas suatu barang dan perusahaan swasta, membiarkan rakyat menyuarakan pendapat di media massa, membiarkan media menampilkan berita beragam yang dibutuhkan rakyat, dan membiarkan memasukkan unsur kebebasan agama dalam kehidupannya. Demokratisasi. Unsur demokratisasi ini diterapkan pada bidang politik. Sistem monopoli kursi politik yang diterapkan sejak kabinetnya Lenin berubah menjadi demokratis. Rakyat diberi pilihan secara bebas agar menentukan orang yang tepat menjadi wakilnya sebagai penyambung suaranya di kursi parlemen. Hukum benar-benar ditegakkan di masa Gorbachev, terutama dimulainya penegakan hak asasi manusia yang dulunya kurang dihargai. Tujuan utamanya adalah untuk menormalkan kondisi ekonomi Uni Soviet yang sempat menurun. Konsep perestroika yang kembali dijalankan Gorbachev akhirnya gagal. Hal ini disebabkan Gorbachev menyadari banyak orang-orang dari Partai Komunis Uni Soviet berusaha mengkudetanya. Lalu Gorbachev memutuskan untuk melepaskan kekuasaannya pada 24 Agustus 1991. Dengan mundurnya Gorbachev dari kepemimpinannya, maka semakin meriahlah kehancuran Uni Soviet. Kebubaran PKUS dan mundurnya Gorbachev dari sana sudah sama dengan keruntuhan Uni Soviet. Partai besar ini merupakan Uni Soviet itu sendiri. Ia yang mengawali berdirinya dan mengelola Uni Soviet hampir seabad. Puncak keruntuhan Uni Soviet terjadi pada tanggal 31 Desember 1991 dengan lepasnya negara-negara bagian pecahan Uni Soviet yang meliputi Georgia dan lainnya. Itu merupakan penjelasan hukum keteraturan. Tokoh. Yang pertama itu ada Mikhail Gorbachev yang lahir pada tanggal 2 Maret 1931. Ia merupakan seorang politikus Rusia dan juga pemimpin negara Uni Soviet pada tahun 1985 sampai 1991. Pada tanggal 11 Maret 1985, ia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang kelima untuk menggantikan Konstantin Chernenko yang wafat. Pada masa pemerintahannya, ia melakukan perubahan besar-besaran dalam bidang ekonomi dan politik yang secara tidak langsung maupun langsung menyebabkan runtuhnya Uni Soviet. Yang kedua ada Dmitri Yazov. Dmitri Yazov lahir pada tanggal 8 November 1924. Ia merupakan perwira Uni Soviet dan dipangkati Marsekal Uni Soviet. Ia juga merupakan seorang veteran dari Perang Patriotik Raya dan menjadi satu-satunya pahlawan yang tidak diberi gelar pahlawan Uni Soviet. Ia juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 1987 hingga ia ditangkap pada kudeta Agustus pada tahun 1991, 4 bulan sebelum runtuhnya Uni Soviet. Kebutuhan Uni Soviet mengekspresikan adat istimewa dan budaya sendiri. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong
negara menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun pengaruh komunis sama sekali hilang dari muka bumi dan malah menjadi musuh bagi banyak negara di dunia. Sekian, terima kasih. Dengan keutuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuhnya pula kekuasaan komunis internasional. Berarti hal tersebut membuat Amerika Serikat memenangkan perang dingin yang sudah berakhir. Banyaknya negara yang berada di bawah Uni Soviet pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru dengan sudah tidak lagi terikat dengan sosialis atau komunis. Bahkan hampir semua mantan negara bagian Uni Soviet lebih menyukai demokrasi dibandingkan meneruskan sistem warisan Uni Soviet. Hak asasi manusia di seluruh negara bagian Uni Soviet yang dulu dikekang oleh pemerintah pun sudah dihargai sepenuhnya. Bahkan ada banyak kreativitas dan prestasi individu yang terus bermunculan seiring kebutuhan Uni Soviet mengekspresikan adat istimewa